Publik seringkali ingin melihat kesungguhan dari lembaga-lembaga negara termasuk KPK juga. Kadang-kadang publik mengatakan begini, kalau begitu kapan dipanggil Ya. Menteri Kehutanan dalam konteks penyelidikan, dalam konteks mengkonfirmasi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena ini menjadi penting, bukan saja bagi kita melihat, tapi juga supaya tidak ada beban bagi pejabat negara dan ada kepastian hukum. Dalam hal ini adalah KPK yang bisa memastikan ya atau tidak. Ya, tentu Mas Yogi, KPK terbuka kemungkinan ya untuk memanggil siapapun. Terbuka kemungkinan, ya, untuk memanggil siapapun ya, termasuk dalam konteks diskusi hari ini adalah Pak Menhut gitu ya, untuk menjelaskan apa yang kemudian kita diskusikan soal adanya dugaan pemberian amplop oleh Bupati kepada Pak Menhut. Apalagi sudah dikonfirmasi di ruang publik oleh Pak Menhut sendiri. Sehingga supaya apa yang disampaikan Pak Menhut itu juga masuk dalam BAP gitu ya, menjadi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini. Termasuk dalam kerangka pencegahan, Mas Yogi. Kawan-kawan di gratifikasi tentu juga terbuka kemungkinan untuk bisa melakukan klarifikasi atas apa yang dilaporkan oleh Pak Menteri. Ya, namun demikian itu nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa, apakah perlu untuk meminta klarifikasi atau sudah cukup ya dengan apa yang sudah dilaporkan, kemudian dari analisis, verifikasi dan koordinasi internal tentunya, karena ini cukup terang begitu ya. Apakah ini terkait atau tidak dengan perkara sebetulnya bisa dijawab, tapi saya rasa kalau kita sampaikan hasilnya sekarang kan prematur karena ini masih berproses di. Tadi saya mau bertanya apakah statusnya terperiksa atau langsung, tapi karena Anda sudah mengatakan prematur, saya beralih dulu ke Bang. Bang, Mas Budi sudah menjelaskan bahwa KPK sedang berusaha keras untuk meyakinkan publik supaya ini terang benderang kasusnya. Bang Saur melihat nggak, kan bagaimanapun kan kita pernah punya banyak cerita, ada intervensi politik dalam setiap kasus. Menteri ini adalah menteri jabatan politik. Dan kita tahu background partainya juga. Tidak ada urusannya dengan partai, tapi yang kita mau bicarakan adalah Anda melihat nggak, dan ini harus hati-hati. Dukungan tadi dari DPR direspon positif oleh KPK. Gimana supaya kasus ini tidak ada yang memagari, supaya siapapun nggak kesulitan melangkah. Tujuannya adalah segera mengklarifikasi. Menurut Bang Saur apa yang harus dikerjakan? Saya tadi seneng Kompas TV memutar mention setidaknya pidato daripada Presiden. Saya mulai dari sana karena beliau ini adalah pembantu Presiden, His Ministry. Kenapa saya tadi penting men-spill soal dia menyebut lembaga kejaksaan dan Polri? Saya tadi berpikir begini, analisis saya ini kan suapnya cukup banyak ya, cukup kuat gitu ya. Dia declare, saya sudah menyulitkan misalnya staf, ini kan pasal 55 bisa kena loh stafnya ini. Disuruh untuk ini bersama-sama bisa kena. Kemudian juga teman-teman di kejaksaan juga bisa kena. Karena disebut-sebut ya. Nah oleh karena itu, karena jelas-jelas komitmen daripada Presiden di asta citanya adalah salah satu hari ke hari ini soal bersih-bersih pasti dimulai dengan kabinetnya. Nah saya sih meminta gini loh. Saya yakin lah kalau sampai ada itu, misalnya Arief, saya bilang kita catat dia dari partai apa gitu loh. Yang saya tahu Presiden, he don't care apakah dia koalisi apa tidak. Bukti di BGN, semua orang tahu. Orang Dadang paling itu dekat. sayang banget sama Presiden. Bahkan Presiden bilang, saya nangis loh. Sampai saya tahu bahwa Dadan itu harus saya copot gitu loh. Proses hukum silahkan gitu loh. Maksud saya apa lagi kita ragukan. Nah oleh karena ini, karena itu Mas Yogi, karena di setiap menteri ini bergerak, ini bukan dari uang dari nenek moyangnya Mas Yogi, tapi uang dari Yogi sebagai pembayar pajak. Uang dari Mas Budi juga. Mas Budi dengan Mas Arief, tapi dia ikut menikmati juga, gitu kan, dengan teman-teman di sini. Oleh karena itu maksud saya supaya jangan lagi ada tersendera lagi stafnya, ada kepastian kejaksaan, polisi. Saya sih berharap kalau dia punya harga diri, demi jangan menyulitkan Presiden, saya sementara nonaktif dulu. Atau bisa saja datang dari Presiden. Atau kalau tidak karena sebagai Presiden komitmen tidak mau ngambil resiko segera. Coba nonaktif dulu, nonaktif dulu sampai penyelidikan selesai. Ya itu memang saya lihat Presiden selama ini agak berusaha untuk tidak seperti itu. Dia selalu Mas Ari kalau kita catat, tapi gini, dia tidak mau. Bang Saur orang Indonesia kan? Oh iya, saya udah lama jadi orang Indonesia kata Presiden. Udah pernah ada
case pejabat mau kemarin mundur itu gitu. waktu dirjen di Komdigi dulu ada beberapa dirjen waktu dia Mundur dulu? dia mundur, mundur. Saya kira mundur. Kita juga banyak saya kira pejabat-pejabat kita juga yang melakukan yang sama. Nah karena apa? Banyak nanti yang terkait. Dia ngomong lagi ini mendesain, kalau Mas Ari bilang niat baiknya, menurut saya ini niat buruk. Niat buruk gitu, banyak korban-korban. Oleh karena itu menurut saya daripada kemudian ada lagi korban, gentleman dia. Saya kenal anak ini dulu waktu dia di Institut Sapi Marif. Jangan sampai dia melukai legasi daripada Gus Buya Sapi Marif. Oke. Artinya yang disampaikan Bang Saur ini adalah untuk juga baik bagi diri seorang Raja Juli supaya tidak ada beban kepada kabinet daripada Pak Prabowo. Jangan sampai akhirnya apa? Orang bisa tidak percaya kepada kabinet ini kalau model seperti ini gitu loh. Oke. Lalu bagaimana akhir dari pengembalian amplop Menhut Raja Juli ini? Kita akan bahas lengkap usai jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum.